Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan kita mengenai mata kuliah perpindahan panas. Pada perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu bentuk perpindahan panas, yakni perpindahan panas konduksi untuk kondisi steady state. Nah, pada perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas perpindahan panas konduksi pada arah atau pada koordinat kartesian, koordinat silinder maupun koordinat bola. Nah, ketika kita menurunkan persamaan konduksi dalam suatu benda, baik itu menggunakan koordinat kartesian, koordinat silinder atau bola, maka persamaan yang dihasilkan adalah suatu persamaan diferensial. Jenis persamaan diferensialnya akan sangat tergantung pada arah perpindahan panas yang akan kita tinjau. Apabila kita hanya meninjau satu dimensi atau misalnya pada arah X saja, maka persamaan diferensial yang kita peroleh adalah persamaan diferensial ordiner orde 2. Namun apabila kita meninjau lebih daripada satu dimensi, misalnya dimensi 2 dimensi atau 3 dimensi, maka persamaan diferensial yang kita peroleh adalah persamaan diferensial orde 2, tetapi parsial ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita lihat ini adalah konduksi pada arah X, kemudian ini konduksi pada arah Y, dan ini konduksi pada arah Z. Kemudian ditambah dengan akumulasi suhu pada benda. Kalau untuk proses steady state, maka tentu akumulasi sama dengan 0 ya, sehingga nanti persamaannya menjadi konduksi pada arah X, konduksi pada arah Y, dan konduksi pada arah Z. Nah, ini merupakan persamaan diferensial parsial. Kenapa parsial? Karena variabel bebasnya itu lebih dari 1. Nah, untuk bisa menyelesaikan atau mendapatkan persamaan yang bisa digunakan untuk menghitung distribusi suhu dalam suatu benda dengan menggunakan persamaan konduksi, maka tentunya persamaan diferensial yang dihasilkan itu harus kita selesaikan. Nah, untuk bisa menyelesaikannya, maka tentu kita membutuhkan sesuatu yang sering kita kenal sebagai kondisi batas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa sebenarnya kondisi batas dan bagaimana jenis-jenis kondisi batas yang biasanya ada dalam suatu proses perpindahan panas. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang apa itu boundary condition. Jadi di dalam penyelesaian suatu persamaan diferensial, baik itu ordiner maupun parsial, nah biasanya kita mengenal ada dua jenis kondisi batas. Ya. Ada initial condition dan ada boundary condition. Ya, boundary condition. Apa itu initial condition? Initial condition adalah suatu kondisi batas di mana nilainya itu hanya diketahui pada awalnya saja. Jadi pada initial atau pada awal. Jadi pada initial condition ini titik atau angka atau batas yang diketahui hanya satu, yaitu pada awal saja. Nah, ini jenis initial condition ini biasanya digunakan untuk persamaan diferensial orde 1 ya, karena hanya memiliki satu kondisi batas. Kemudian kondisi batas yang kedua adalah boundary condition. Apa itu boundary condition? Boundary condition adalah suatu kondisi batas di mana nilainya itu diketahui pada awal dan akhir, atau pada initial dan pada saat end, atau pada saat titik akhir ya, titik akhir. Nah, jenis boundary condition yang kedua ini biasanya digunakan untuk persamaan-persamaan
diferensial order 2 maupun persamaan diferensial parsial. Nah, bagaimana jenis kondisi batas atau jenis-jenis boundary condition di dalam suatu perbedaan panas konduksi? Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah jenis constant surface temperature. Ya. Nah, pada kondisi batas ini, maka suhu di X sama dengan 0 dan suhu atau temperatur di X sama dengan L itu sudah tertentu pada setiap waktu. Jadi suhu di permukaan itu selalu tetap untuk setiap waktu. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita melihat pada diagram ini, kita lihat bahwa pada X sama dengan 0, suhu di X sama dengan 0 atau di permukaan ini adalah 150, sedangkan suhu di X sama dengan L ini adalah 70. Nah, dengan demikian, penulisan persamaan kondisi batasnya atau boundary condition seperti ini. Jadi T 0,T sama dengan 150, artinya T pada X sama dengan 0 pada setiap waktu itu tetap sebesar 150. Nah, begitupun dengan di X sama dengan L pada setiap waktu itu nilainya selalu tetap sebesar 70 derajat Celcius. Nah, ini bentuk boundary condition yang pertama. Kemudian bentuk boundary condition yang kedua adalah constant surface heat flux. Yang berarti bahwa pada daerah batas itu ada panas yang masuk atau ada heat flux, panas yang masuk secara terus-menerus yang besarnya selalu tetap. Nah, dengan demikian, karena pada kondisi batas ini yang ditentukan adalah panas masuknya, bukan suhunya, maka panas yang masuk atau penulisan kondisi batasnya seperti ini ya. Jadi panas yang masuk itu sebanding dengan kondisi di permukaan. Konduksi di permukaan, Jadi panas, saya ulangi, panas yang masuk itu sebanding dengan konduksi di permukaan atau di X sama dengan 0. Nah, begitu pula di bidang X sama dengan L, maka karena ada heat flux, ada panas yang keluar, maka kondisi batasnya atau penulisan kondisi batasnya seperti ini. Jadi konduksi di permukaan atau di X sama dengan L itu sebanding dengan panas yang dilepaskan atau panas yang keluar dari sistem. Ya, kalau kita melihat atau kita membandingkan bentuk dari persamaan boundary condition pertama dan kedua ini berbeda, ya. Sehingga ketika kita ingin menentukan T di permukaan, itu kita harus menyelesaikan persamaan diferensial ini. Ya, tentu di X sama dengan 0 dan untuk ini di X sama dengan L ya. Sehingga ini tentu lebih rumit sedikit dibandingkan dengan yang constant surface temperature ya. Nah, kemudian bentuk yang ketiga adalah jenis adiabatic of insulated surface. Maksudnya adalah permukaan atau salah satu sisi dari benda itu diisolasi sehingga proses yang terjadi pada sisi yang diisolasi itu proses adiabatik. Ya, adiabatik itu berarti tidak ada panas yang masuk atau keluar, tidak ada panas masuk ke sistem atau tidak ada panas yang keluar dari sistem. Atau biasa kita tulis Q sama dengan 0 ya, Q sama dengan 0. Nah, dengan demikian maka persamaan penulisan persamaan boundary condition-nya untuk di daerah yang terisolasi itu seperti ini. Nah, bentuk ini sebenarnya bisa merujuk ke persamaan yang ini ya. Jadi Q0 sama dengan minus K dt pada saat X0 sepanjang waktu dx ya, karena untuk kondisi yang terisolasi berarti Q0 sama dengan 0. Sehingga dengan demikian penulisannya menjadi seperti ini ya. Jadi minus K-nya ini hilang karena sudah dipindahkan ke ruas kanan sehingga sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita melihat persamaan ini adalah persamaan diferensial
pada X sama dengan 0. Nah, kalau kita melihat kembali definisi matematisnya, maka kondisi ini bisa dikatakan bahwa di X sama dengan 0 itu bisa suhunya maksimum atau suhunya minimum. Nah, sedangkan pada X sama dengan L, ya karena kita lihat atau karena suhunya di sini tetap, maka bentuk kondisi batasnya seperti ini ya. Kalau ini adalah mirip atau sama dengan bentuk kondisi batas yang pertama ya, atau constant surface temperature. Jadi ini adiabatik insulated surface ini kombinasi ya. Ya, meskipun bisa saja kedua sisinya terisolasi. Apabila kedua sisinya terisolasi, di X sama dengan 0 terisolasi, di X sama dengan L juga terisolasi, maka tentu bentuk persamaan kondisi batasnya berubah ya, bukan seperti ini, tetapi mirip ini. Ya, mirip dt per dx sama dengan 0 ya. Jadi di sini bisa ditulis dt per dx pada X sama dengan L, T itu juga sama dengan 0. Ya, itu ya kalau sisi di X sama dengan ini terisolasi. Nah, kemudian bentuk yang keempat adalah convection surface condition. Nah, pada kondisi batas jenis ini sebenarnya mirip dengan kondisi batas yang kedua ini ya. Cuma bedanya kalau convection surface condition ini panas yang masuk adalah panas konveksi. Ya, kalau ini panas yang masuk tidak diketahui. Ya, hanya heat flux saja, Heat fluxnya ini bisa konveksi, bisa radiasi. Nah, pada boundary condition jenis yang keempat atau convection surface condition, ya karena panas yang masuk ini konveksi, maka penulisan kondisi batasnya seperti ini. Jadi konveksi panas yang masuk itu sebanding dengan konduksi di permukaan. Ya, konduksi di permukaan apakah di X sama dengan 0 atau di X sama dengan L ya. Nah, ini biasanya kita jumpai untuk kasus-kasus di mana misalnya ada suatu batang logam dipanasi, kemudian sisinya itu terpapar oleh udara bebas, atau misalnya juga biasa kita temui di dalam perancangan heat exchanger ya, HE, ya di mana salah satu sisinya itu adalah ada media pemanas. Ya, ketika media pemanas itu mengalir, maka tentu ada perpindahan panas dari permukaan ke dinding ya. Nah, biasanya itu disebut, ini biasanya kondisi batasnya bisa ditulis seperti ini. Nah, inilah bentuk-bentuk dari kondisi batas yang biasanya dijumpai di dalam penyelesaian kasus persamaan konduksi. Nah, untuk kuliah kita berikutnya kita akan melihat bagaimana contoh soal yang melibatkan bentuk-bentuk kondisi batas. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.